Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, di video kali ini aku akan ngebahas origin story asal-usul dari Eternals Cersei, yang dimana dia ini badass banget ya di movie Eternals. Si Cersei ini terpilih menjadi Prime Eternals menggantikan Ajak dan berhasil membuat Unimind yang kuat untuk menghentikan kelahiran Celestial Tiamut. Nah, pasti banyak ya dari kalian yang nggak ngerti sebenarnya siapa si Cersei ini dan origin story-nya seperti apa. Kok bisa dia ini kuat banget dan terpilih menjadi Prime Eternals. So, nggak usah banyak bacot, kita langsung aja review karakternya. Karakter Eternals Cersei itu terinspirasi dari salah satu dewi Yunani, Circe atau Kirki atau Circe, yang merupakan dewi penyihir. Nah, dalam mitologi Yunani, Circe ini adalah seorang penyihir atau dukun perempuan, dan seringkali digambarkan sebagai seorang dewi atau nimfa yang ahli ilmu sihir. Circe tinggal di Pulau Aia, dan Circe ini terkenal atas keterlibatannya dalam kisah petualangan Odysseus dalam Odisseia karangan Homeros. Circe mengubah musuh-musuhnya atau orang yang tidak dia sukai menjadi hewan dengan menggunakan ilmu sihir dan ramuannya, dan terkenal dengan buatan herbal, ramuan, dan sihirnya untuk mengubah sesuatu. Itu kalau menurut mitologi Yunani. Nah, kalau based on komik Marvel, Cersei itu merupakan Eternals, dan sama seperti Eternals lainnya diciptakan oleh Celestial melalui eksperimen pada hewan kera purba. Cersei pertama kali muncul dalam komik Marvel pada As Cersei Strange Tales isu 109 Juni 1963, As Cersei The Eternals isu ketiga September 1976, dan dibuat oleh Stan Lee, Robert Bernstein, dan Jack Kirby. Cersei adalah anggota generasi keempat dari Eternals. Dia adalah putri dari Eternals, Helios, dan Perse. Lahir di Olympia, Yunani beberapa saat setelah bencana alam besar yang menghancurkan benua Atlantis dan Lemuria, tempatnya para Deviant. Kehancuran tersebut disebabkan oleh kemurkaan Celestial kepada bangsa Deviant dan dikenal sebagai zaman Hyborian. Tidak seperti Eternals pada umumnya, Cersei malah ingin hidup berdampingan dengan manusia dan dekat dengan manusia, karena Cersei memiliki koneksi tersendiri terhadap planet bumi dan manusia. Ketika ras Eternals yang lain tinggal di kota-kota tersembunyi di bumi, Cersei malah menikmati hidup berinteraksi langsung dengan manusia. Dia telah hidup di antara manusia lebih lama dari Eternals manapun. Cersei ikut menjadi saksi penting peristiwa sejarah seperti Nero's Rome dan Camelot, istana Raja Arthur, di mana dia membantu penyihir agung Merlin mengalahkan seorang penipu yang telah merebut tahtanya. Dan katanya Merlin belajar sihir dan kekuatan magis itu dari Cersei, dan inilah yang menjadi cikal bakal ilmu sihir yang ada di bumi. Dan kita tahu ya bahwa post credit scene kedua film Eternals yang melihatkan pedang Ebony Blade milik Dan Whitman yang sebenarnya sudah dimantrai oleh sihir penyihir Merlin. Dan mungkin saja ya itu sebenarnya mantranya si Cersei, kan dia yang ngajarin guys. Cersei juga membantu dan bertempur bersama Thor dalam pengepungan Viking Paris. Meskipun Thor tidak menyadari akan bantuan Cersei, dan tanpa disadari sepanjang sejarah peradaban manusia, Cersei telah mencicipi berbagai latar belakang kehidupan, menjadi kesatria, penyihir, penari, aktris, pesulap panggung, petualang, orang biasa, juru masak, dan lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu. Maka dari itu ikatan bond antara Cersei juga planet bumi itu sangat kuat guys. Dalam komik Eternals volume 1 isu 3-5 tahun 1976, Cersei melawan Deviants di New York dibantu dengan antropolog Dr. Samuel Holden. Cersei memperkenalkan dirinya sebagai Eternals kepada dunia, khususnya pada pertemuan di New York City College. Bersama dengan Eternals lainnya, Cersei juga ternyata menjadi sekutu setia Eternals dan manusia dalam perjuangan mereka dengan Deviant. Di cerita yang lain, Cersei pernah bertemu dan menjadi sekutu Thor. Dia kemudian berpartisipasi dalam pertempuran antara Dewa Olympian dan Eternals. Terlepas dari kesetiaannya kepada Eternals, Cersei menjadi penengah dan netral akan konflik tersebut, dan dia sering tidak ikut dalam pertemuan Eternals. Dan dalam satu ketika, Domo of the Eternals mengirim Delvan Brothers untuk membawa Cersei ke Olympia. Jadi Domo itu kan kalau di film nama pesawat mereka ya, tapi sebenarnya di komik Domo itu ya Eternals juga. Sehingga semua Eternals itu dapat membentuk Unimind untuk memutuskan masa depan dan langkah mereka selanjutnya. Ketika mayoritas Eternals memutuskan untuk pergi meninggalkan bumi ke luar angkasa, Cersei malah memilih untuk tetap tinggal. Pada komik Eternals, Thor and West Coast Avengers, Cersei juga membantu Avengers dalam perjuangan mereka melawan Deviants dan Elder God Set. Avengers datang ke Cersei untuk meminta bantuan,
dan dia melakukan perjalanan ke zona negatif dengan Avengers untuk menemukan Eternals, di mana dia tampaknya dibunuh oleh Blaster namun tetap hidup kembali. Pernah dalam komik Eternals, Sprite itu menggunakan kekuatan The Dreaming Celestial untuk memanipulasi pikiran Eternal dan membuat mereka lupa bahwa mereka Eternal. Dan Cersei pun memutuskan untuk tinggal di New York City. Nah, di New York ini Cersei bertemu dengan Iron Man yang mengingatkannya bahwa Cersei adalah anggota Avengers sekaligus Eternal. Namun Cersei masih tidak bisa mengingatnya. Ingatan Eternals tentang sejarah dan kehidupan mereka sebenarnya adalah ilusi yang dibuat oleh Sprite. Walaupun pada akhirnya Cersei mengetahui kebenaran tentang dirinya, pada akhir seri komik, Cersei memutuskan bahwa dia ingin melanjutkan kehidupan normalnya sebagai manusia, tidak ingin menjadi Eternal atau menjalani kehidupan sebagai Avengers yang ditawarkan kepadanya oleh Tony Stark. Setelah pensiun dari dunia superhero, Cersei kemudian muncul sebagai kepala situs web perencanaan pesta. Dia menolak permintaan Wasp untuk menjadi Avengers sekali lagi, tetapi ia membantu mereka untuk menemukan Neon Rock. Ketika host terakhir Celestial tiba di bumi untuk hari penghakiman dan mengadili planet bumi, Cersei dan semua Eternals lainnya berkomitmen untuk bunuh diri setelah menyadari tujuan sebenarnya mereka diciptakan. Tubuhnya terlihat saat Iron Man dan Doctor Strange melakukan perjalanan ke pegunungan Yunani untuk mendapatkan jawaban dari Eternals. Namun itu cerita di komik yang lama ya guys. Di komik Eternals terbaru 2021, setiap Eternals yang mati otomatis akan hidup kembali dengan mengorbankan satu nyawa manusia secara acak. Kekuatan Cersei sangat berbeda dengan yang ada di filmnya. Di versi komik, Cersei memiliki kekuatan manusia super, kelincahan, refleks, stamina, dan daya tahan tubuh yang tinggi. Cersei bisa memanipulasi benda, molekuler, dan atom, menggunakan energi kosmik untuk mengubah segala macam bentuk elektromagnetisme, panas, cahaya, listrik, es, aluminium, dan lain-lain sesuai keinginannya. Cersei juga memiliki kekuatan telepati, kekebalan terhadap telekinesis, immortal, teleportasi, dan memiliki kemampuan untuk terbang. Nah, kalau untuk cerita cinta yang paling di-highlight adalah hubungan Cersei dan Ikaris, di mana mereka sudah menjalin hubungan sesama Eternals lebih dari ribuan tahun. Namun akhirnya mereka berpisah dan di akhir film Eternals, Ikaris masih cinta dengan Cersei dan gak sanggup membunuh dia. Kemudian Cersei akhirnya menjalin hubungan dengan Dane Whitman aka Black Knight, seorang manusia yang sangat dia cintai. Dan perjalanan kisah mereka berdua lumayan sering dibahas di komik. Lengkapnya bisa lihat di video Dane Whitman, link di kolom komentar. Nah, kenapa Cersei yang dipilih Ajak sebagai Prime Eternals dan menggantikannya? Awalnya Ajak itu mau memilih Ikaris, tapi setelah mengetahui sifat asli Ikaris, Ajak langsung mengganti pilihannya ke Cersei sebelum dia mati. Kekuatan Cersei yang bisa merubah material apapun sangat menguntungkan rencana Eternals untuk menidurkan kembali Celestial Tiamut. Dan kecintaan Cersei dengan bumi juga manusia akan menambah kepercayaan dalam dirinya untuk mau berjuang melindungi umat manusia. Sehingga Cersei sukses membentuk Unimind yang kuat bersama 8 Eternals yang lain dan menunda kemunculan Celestial Tiamut dengan mengubahnya menjadi keramik. Nah, jadi gitu sih menurut pendapatku alasan kenapa Cersei yang paling worth it guys, sebagai Prime Eternals tentunya. Selain kekuatannya yang kuat, setiap Eternals juga memiliki kepercayaan yang kuat dengan Cersei. Namun di akhir film Eternals, Cersei diculik Arishem bersama dengan Phastos dan Kingo. Sepertinya si Arishem ini mau menonaktifkan badan mereka nih, karena kan mereka dari android ya. Arishem berkata akan mempelajari pikiran mereka untuk mengetahui kenapa orang-orang ini sampai rela mengorbankan Celestial hanya untuk manusia dan makhluk hidup di planet bumi ini. Nah, jadi gitu guys cerita Cersei dan origin story-nya. Hope you enjoy my video and get some information about this Eternals movie. Thank you for watching. See you next time in another video. Goodbye.